orang yang menerima pemberian, ada yang melihat bahwa yang memberi itu makhluk, atau melihat pemberian itu datang dari Allah dan makhluk. Jadi dia berkeyakinan harta itu, barang yang dia terima itu perpaduan antara Allah dan makhluk. Dia menganggap sampai pemberian itu perpaduan antara Allah dan makhluk. Kalau begini i'tiqadnya, fahuwa musyrik. Musyrik. Orang ini musyrik, menganggap pemberian itu perpaduan antara Allah atau perpaduan antara makhluk Allah. Musyrik. Yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhfa lutfahu fi af'alihi fala yara illa man arafahu min ahbabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man arafahu min ibadihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairatu ubbadihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para alim ulama, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Selawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus sadisah wa thamanun minal hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-86 dari Al-Hikam Al-Athaiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Bermula pemberian daripada makhluk adalah pencegahan, dan bermula pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan. Itulah lebih kurang terjemahan dari al-'atha' minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun.
bermula pemberian daripada makhluk adalah pencegahan, dan bermula pencegahan dari Allah itu adalah kebaikan, ihsan. Maksudnya, idza a'taka al-khalqu syai'an wa lam tara annahu min Allahil mun'im fatuhibbuhum wa takhafu qati'atahum fahuwa hirmanun aw hijabun bainaka wa bainallahi wa fi dzalika mautu qalbik wa qaswatu wa nuqsanu fi maratibik. Apabila memberikan akan engkau oleh makhluk akan sesuatu, maksudnya memberikan itu bisa berupa hadiah. Memberikan sesuatu itu bisa berupa hadiah, bisa berupa sedekah, atau bisa berupa hibah atau jual beli. Karena itu kan saling memberi. Pembeli memberikan duit, penjual memberikan barang. Apabila memberikan akan engkau oleh makhluk akan sesuatu dan tidak melihat, tidak menyaksikan bahwasanya itu dari Allah yang memberikan nikmat, engkau tidak melihat bahwa itu pemberian dari Allah yang memberikan nikmat, maka kamu cinta kepada makhluk yang memberi tadi, dan kamu takut dengan putus hubungan dengan mereka itu adalah hirman. Namanya hirman, dinding, merupakan dinding, ya, pencegah antara engkau dan Allah. Maka yang demikian itu kematian dan kekerasan hati engkau. Wa fi dzalika mautu qalbik wa qaswatuhu wa nuqsanu fi maratibik. Kematian dan kekerasan hati engkau dan kurang martabat engkau pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, apabila ada makhluk itu maksudnya manusia. Apabila ada manusia, siapapun manusia itu, memberikan kepada kita sesuatu, apapun sesuatu itu, dan kita tidak melihat bahwa itu adalah dari Allah, yang kita saksikan, yang kita lihat itu adalah makhluk itu, manusia itu yang memberikan harta tadi, barang tadi, bukan Allah. Jadi yang kita lihat, yang kita ingat, hanya makhluk itu yang memberikan barang itu pada kita. Lalu kita cinta pada mereka. Ada orang datang memberikan sesuatu pada kita, yang kita ingat makhluk tadi, manusia itu. Kita tidak ingat, tidak kita pandang bahwa sebenarnya Allah yang berikan itu. Yang kita lihat diberikan itu adalah makhluk. Karena demikian, karena kita melihat si makhluk itu, yang kita pandang makhluk itu, lalu kita muliakan dia, kita cinta kepada dia, dan kita takut putus hubungan dengan si pemberi tadi. Maka bila demikian terjadi, hadirin sekalian, begitu kelakuan kita. Ada orang beri kepada kita, kita cinta padanya, memuliakannya, dan takut putus hubungan kita dengan dia karena dia telah memberikan barang itu pada kita. Itulah dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hirman, hijab, dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memanglah hati manusia itu ditabiatkan cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Julibatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati kita ini, tabiat hati kita, hati manusia, cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jadi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu pada kita, kita cinta padanya, sayang padanya.
Siapa yang berbuat baik kepada kita, kita pasti cinta padanya. Itulah tabiat manusia itu, seperti itu dia. Jadi apabila kita melihat yang berbuat baik kepada kita, fulan bin fulan, hadirin sekalian, dan kita tidak menyaksikan Allah, maka hati kita cinta kepada dia, takut terputus hubungan dengan dia. Itulah yang mendinding kita dari Allah. Inilah maksudnya pemberian dari makhluk itu hijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza mana'aka Allah bi alla yu'tiya ma sa'alta wa la yujiba ma da'awta fatulazimul wuquf bibabihi li'ilmika annahu ma mana'aka bukhlan wala ajzan walakin lihikmatin la ya'lamuha illallah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaik. Dan apabila mencegah akan engkau oleh Allah dengan bahwa dia tidak memberi apa yang kamu minta, tidak mengabulkan apa yang kamu minta, yang kamu doakan kepadanya, dan engkau tetap berdoa kepadanya, engkau tetap meminta kepadanya, karena engkau tahu bahwa Allah itu tidak mencegah kepada engkau karena Allah itu kikir, bukan. Karena Allah itu lemah, ajzan, bukan pula. Karena Allah mencegah ada rahasia li hikmatin yang tidak tahu kecuali Allah. Maka pencegahan Allah itu adalah sebenarnya ata'un wa ihsanun minhu ilaika, pemberian dan kebaikan dari Allah kepada engkau. Kita selalu meminta kepada Allah, tak ada yang dikabulkan. Minta ini tak dikabulkan, minta itu tak dikabulkan. Bangun tengah malam menangis merintih minta sesuatu pada Allah, tidak Allah kabulkan. Tak dipedulikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin, hadirin sekalian, kita berdoa, kita merintih meminta kepada Allah dan tidak dikabulkan, tapi kita yakin. Ini dia. Masa yang sama kita yakin Allah tidak mengabulkan saat ini, ada hikmah. Yakin kita itu. Ada rahasia yang tidak diketahui selain Allah. Maka pencegahan dari Allah itu sebenarnya adalah pemberian terbaik dari Allah kepada kita. Potong tadi ada orang menangis lagi. Setiap hari nampaknya ada orang datang menangis. Ada kan tak menangis. 99% di Timur ditolak lagi. Ditolak. Termasuk urusan jodoh. Ini dia. Termasuk urusan jodoh. Udah jadi dah. Tak jadi. Saya tanya aja, saya balik. Yang tidak jadi itu Tuhan. Kalau dia jadi, adakah Tuhan tahu akan membuat kebaikan? Tidak Tuhan. Coba. Jodoh yang seharusnya jadi, udah hati udah tak tahan lagi, kau pastilah dia apa namanya? Jodohku, pendampingku. Kalau yang tidak jadi itu jadi dia, adakah dia menjadi baik, membawa kebaikan? Tak ada juga jawaban. Kita ini berjalan dari satu takdir kepada takdir Allah yang lainnya. Kita dilatih untuk itu, hadirin dan hadirat sekalian. Karena penolakan Allah, tidak dikabulkannya doa kita, dibiarkan Allah kita, maka penolakan, pembiaran itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usah risau lagi. Usah risau lagi ya. Walaman untasilu bihi ila rabbika khairun min ata'in yaqta'uka min rabbik. Pencegahan yang menyampaikan engkau kepada Allah itu, pencegahan
tak dikabulkan, tidak diberikan pencegahan, lebih baik daripada pemberian yang memutuskan hubungan engkau dengan Allah. Kita dicegah hendak ini tidak dikabulkan, berhio-hio dah pegawai, ada sampai orang bayar, luar biasa. Tuan-tuan jangan coba-coba bayar, biarlah uang tu, kita jangan, tak berkah dia. Dan dibayar, losap duit, apa pun tak dapat. Bukan sedikit, 200 juta lebih. Kita dicegah hendak ini tidak dikabulkan, hendak itu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan, tetapi menambah kedekatan kita dengan Allah. Itu dia. Ini lebih baik daripada kita berdoa dikabulkan, tetap menjadikan renggang hubungan kita dengan Allah. Kalau ditanya tuan-tuan pilih mana, dikabulkan juga. Begitulah dia manusia itu. Tidak dikabulkan doa kita, elok hubungan kita dengan Allah. Dikabulkan Allah, renggang. Begitu dia. Udah elok dia tidak ada mobil dah, udah elok dah. Tak ada mobil, ya mobil lah ya. Tak ada mobil, dah elok dah hubungan dengan Allah, elok ke masjid, elok. Sekali kabulkan Allah, ada mobil, menciap tahu mana. Itu bahasa besi lah, menciap. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca ini. Apa dia? Baca 1000 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 1000 kali, Allah tunaikan segala yang diminta. Mulailah dia baca tu. Ika malam kosah. Malam kosah pulang ke. Mudahnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya kan? Mungkin 2, 3, 4 jam tu boleh jadi dia. Ya. Ada juga orang baca qul huwallah 1000 kali supaya dapat duit buah bantal. Tak dapat. Bukan main 1000 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dibaca 1000 kali. Diamalkannya. Ini kalau diamalkan, Allah tunaikan segala yang minta. Mulailah dia, hadirin sekalian. Ya, amalkanlah setiap hari. Tapi tidak ada perubahan. Joki begitu-gitu aja. Utang bertambah banyak. Utang bertambah banyak. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam keadaan begini, hutang tetap hutang, joki tak bertambah, inilah yang paling elok. Kenapa? Karena satu hari Tuhan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau Allah kabulkan, sah tak baca lagi. Dah dapat dah. Ditunaikan Allah semuanya. Selamat tinggallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya begini, hadirin dan hadirat sekalian, kemiskinan, kesengsaraan, kesusahan yang kita terima itu, yang kita derita itu, yang kita alami itu lebih baik kalau kita membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekayaan, daripada kebahagiaan, tapi sering buat kita lupa kepada Allah. Jadi miskin itu, sengsara, susah, itu lebih baik kalau keadaan itu menjadikan kita dekat dengan Allah. Kalau justru kaya itu sebaliknya, tapi tetap juga manusia itu pilih kaya itu. Apapun bentuk kesusahan, kesusahan diri, harta, keluarga, tetapi membuat kita semakin dekat dengan Allah, ini lebih baik dari bahagia tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin dan hadirat sekalian, adabu qabulil ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding engkau dengan Allah. Artinya begini, kalau kita kaya dan lupa Allah, ini adalah satu kehinaan. Saya ulang, kita kaya kemudian kita lupa Allah, itu satu kehinaan. Ya. Kita susah dekat dengan Allah, itu satu yang mulia. Ada satu lagi. Ini satu lagi nih. Ini paling tuan-tuan goma nih dia. Dia kaya, dia bahagia dekat dengan Allah. Ya. Tuan kan anak yang ketiga nih kan. Ini pastilah nih. Anak yang ketiga. Yang pertama kaya, jauh dari Allah, kehinaan. Susah dekat dengan Allah, kemuliaan. Kita kaya, kita bahagia yang ketiga, tapi dekat dengan Allah. Macam mana caranya? Dengarkan elok-elok. Maka supaya demikian para ulama memberikan petunjuk, memberikan adab supaya caranya, supaya kita bisa menerima pemberian, tapi mendekatkan diri kepada kita. Allah berikan harta, Allah berikan duit, Allah berikan jabatan, justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kita mau. Itu maksud tadi, adabu qabulil ata kai la yakuna hijaban bainaka wa bainallah. Aturan atau adab menerima pemberian supaya tidak menjadi dinding antara engkau dengan Allah. Sodap begitu dia. Naik mobil, bisa makan ke restoran ini itu, dekat dengan Allah. Sodap tuh. Ada kan tak sodap begitu? Yang pertama adabnya, al-awwalu syuhudu annahu minallahil mun'im fatahmaduhu wa tashkuruhu. Itu kita jelaskan tadi itu. Kita ulang lagi. Pertama, apabila kita menerima satu pemberian yang tadi itu, baik sedekah, hibah, hadiah, pembelian dan lain-lainnya, maka kita menyaksikan, kita melihat bahwa itu dari Allah yang berikan nikmat, al-mun'im. Begitu caranya. Allah berikan kepada orang, beri pada kita, kita mesti menyaksikan pemberian itu sebenarnya pemberian Allah. Adapun orang yang beri kita sesuatu, maka kita saksikan itu adalah dari Allah, bukan dari dia. Lalu engkau puji Allah dan engkau bersyukur. Macam mana caranya? Kalau ada orang berikan harta pada kita, alhamdulillah wa syukrulillah. Itu dulu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kedua, alhamdulillah wa syukrulillah. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasail atau wasaid. Kita menyaksikan bahwa makhluk fulan bin fulan yang mengantarkan barang itu hanya perantara. Walaupun dia milik dia perantara dan lain-lain. Kita saksikan bahwa mereka itu perantara. Istilahnya tukang pos. Begitu. Datang, assalamualaikum, kata tukang pos tuh. Yang dibawanya bukan milik dia, milik orang lain. Fatahmaduhum, tukang pos atau yang memberikan hadiah tadi, kita puji juga, bukan tak puji. Begitulah ajaran Islam. Yang pertama, alhamdulillah wa syukrulillah. Datang tukang pos tadi, atau datang orang berikan sesuatu pada kita, bagaimana cara memuji mereka, mensyukurinya. Bukan tanggung dikasih kita nih, omeh. Usah melambung-lambung puji dia lagi. Biasa saja. Karena ada aturannya. Yang pertama, alhamdulillah wa syukurillah, Allah itu Allah punya. Yang kedua, kepada yang mengantar tadi, yang berikan harta tadi, bi anta du'a lahum, doakan dia. Maka bersabda Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufan qala li fa'ilihi jazakallahu khaira faqad
ablaq fis sana. Barang siapa yang sampaikan kepadanya kebaikan, maka dia mengucapkan kepada yang memperbuat itu, menyampaikan itu. Apa dia? Jazakallah khairah. Apa artinya? Semoga Allah balas kepada engkau kebaikan. Kedudukan dia di situ, tidak lebih dari itu. Dan jangan kita merasa dan ingin kita memberikan sesuatu pada orang untuk menanamkan pengaruh pada orang itu. Tak boleh. Supaya sogan pada kita, supaya dia ikut cakap kita berikan dia karena kita ada harta. Jangan coba-coba begitu. Perkataan jazakallahu khairah itu dah hebat kali itu. Usah dipuji-puji lagi sampai orang melambung dia. Ya. Atau dalam bahasa kita, terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan engkau. Begitu dia. Dan kita yang menerima ucapan itu, ya mesti begitu dia, jangan minta lebih. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, waktu kita menerima kebaikan dari orang itu mesti demikian, supaya pemberian ini tidak menjadi dinding antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menyaksikan bahwa harta yang kita terima itu adalah dari Al-Mun'im, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita tu bahagia dekat dengan Allah, sarful ata fi sabilillah, menggunakan pemberian Allah di jalan Allah, bukan untuk poya-poya. Sarful ata fi sabilillah, menggunakan pemberian Allah di jalan Allah. Mana dia banyak di jalan Allah ni. Kalau kita bisa berbuat demikian, maka pemberian tadi bukan menjadi dinding antara kita dan Allah, tapi justru sebaliknya menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berbentuk sedekah, yang wakaf, yang infak. Kita sudah sebutkan harta kita yang sebenarnya, yang keluar, yang kita lepaskan dari tangan kita itu, itulah harta kita. Yang masih di tangan bukan harta kita. Harta kita yang sudah kita lepaskan dari tangan kita, kemana? Ke wakaf, ke infak, ke sedekah. Itu sudah dijamin oleh Allah. Sarful ata fi sabilillah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, tiga hal yang perlu kita ingat, bahwa yang pertama, bahwa harta tadi datang dari Allah, alhamdulillah, dan ini mutlak untuk Allah. Yang kedua, terima kasih kepada yang mengantarkan barang. Bukan tidak terima kasih, terima kasih. Cukup terima kasih dan doakan dia kebaikan. Dan ini ucapan terima kasih dan mendoakannya supaya panjang umurmu, murah rezekimu. Ini sudah hebat kali ini, sudah hebat. Ya. Yang ketiga, gunakan pemberian ini pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini caranya, kaya kita, senang kita, bahagia kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qila innan nasa fi qabulil ata salasatu aqsam. Sungguh dikata orang bahwa manusia pada menerima pemberian itu tiga macam kelompok. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, waktu kita menerima barang, harta, apapun bentuk dari orang, terbagi kepada tiga kelompok. Sikap orang menerima pemberian itu, i'tikadnya itu ada tiga di manusia ini. Yang pertama, minhum man yaral ata'a minal khalqi au minallah wal khalqi fahuwa musyrik. Ini hati-hati ini. I'tikad ini hati-hati. Orang yang menerima pemberian, ada yang melihat bahwa yang memberi itu makhluk, atau melihat pemberian itu datang dari Allah dan makhluk. Jadi dia berkeyakinan harta itu, barang yang dia terima itu perpaduan antara Allah dan makhluk. Dia menganggap sampai pemberian itu perpaduan antara Allah dan makhluk. Kalau begini i'tikadnya, fahuwa musyrik. Musyrik. Orang ini musyrik.
menganggap pemberian itu perpaduan antara Allah atau perpaduan antara makhluk Allah, musyrik. Yang kedua, wa minhum man la yadri aminallah am minal khalqi. Yang kedua, orang yang dapat pemberian dan dia tidak tahu dari Allah kah ini atau dari makhluk. Yang penting barang. Yang penting barang, asal terima barang tu dia pun udah selesai. Dari Allah ini atau dari makhluk, dia tidak mau tahu. Yang dia tahu adalah barang itu. Kalau begini sikap kita, pokoknya dia ambil, fahuwa munafik. Nah, munafik ini. Yang ketiga, wa minhum man yara annahu minallahi ta'ala wa annal khalqa wasail atau wasaid. Ketiga, orang yang melihat bahwa pemberian itu dari Allah dan makhluk atau manusia yang beri itu adalah perantara saja. Begitu aja. Wa annallah yaqdir isalahu bila wasaid. Dan Allah mampu menyampaikan itu tanpa perantara. Tengok tuh hadirin sekalian, Allah mampu menyampaikan itu tanpa perantara, tanpa makhluk. Wa yasriful ata bi anwa'il khairat, dan menggunakan pemberian itu pada jalan-jalan kebaikan. Kalau begini dia, yang ketiga inilah namanya fahwal mu'minul mukhlis. Maka itulah mukmin yang mukhlis, beriman yang murni. Kita maunya yang ketiga inilah, ya, yang ketiga. Kita mengiktikadkan bahwa ini dari Allah. Fulan bin fulan hanya perantara. Dan lagi kita iktikadkan bahwa Allah itu mampu menyampaikan pemberian itu kepada kita tanpa perantara. Pada hikmah yang kedua, udah lama tuh. Tak salah saya, mungkin 2 tahun yang lalu. Kita sudah bicara tentang maqam asbab, maqam tajrid. Kita boleh nih tuan-tuan dan hadirin sekalian, ada maqam asbab, ada maqam tajrid. Ada orang mendapatkan harta dengan sebab-sebab. Pegawai, pedagang, bisnis, dokter, dan lain-lainnya, dapatlah dia rezeki itu. Ada Allah tempatkan hambanya pada maqam tajrid. Tak perlu berkojok, terletak aja duit itu. Tuan tak begitu? Oh, tak enak. Kalau tuan baca manaqib masyaikh, ini dia. Mungkin kita belum pernah didengarkan kepada kita pembacaan manaqib, riwayat-riwayat hidup para ulama-ulama, para salafus salih, para wali-wali Allah. Itu banyak dikisahkan. Bukain sejadah ni ya. Duit. Bukan hijau merah. Itu dia. Sembahyang duha dia, assalamualaikum, assalamualaikum, dibuka sejadah itu dirham. Itu dia. Allah mampu menghantarkan harta tu, duit tu tanpa tukang pos. Tapi untuk sampai ke makam tajrid tu memang adalah syaratnya. Ada, bukan semua berjemaah haji gonasah ni, bukan itu aja. Ada yang lain lagi. Ada orang datang, Tuan, ada tidak amalan kalau saya beramalan itu, saya buka tilam ada duit? Wah, yang tidak aja. Jangan tuan-tuan beramal dengan amal seperti itu. Telo. Ada kan beramal untuk dapat duit. Kita beramalkan yang normal-normal aja lah. Sembahyang berjemaah di awal waktu, begitu amalan suluk, begitu dia. Wuduk kekal, sembahyang berjemaah di awal waktu, berkombo kuang, mandi ala Rasulullah, makan ala Rasulullah, itu dah alhamdulillah. Tak lebih dari itu. Kalaupun ada kelebihan, jangan dicari kelebihan itu. Kalau kita beramal dengan ikhlas, datangnya kelebihan itu. Mana tahu di antara tuan ada yang bisa tobang nanti. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, beramal ni begitu dia. Ya, jangan kita minta
beramal ini dapat ini, beramal itu dapat itu. Ada lagi, macam mana Tuhan, berilah saya satu bacaan amalan, bila saya baca itu orang kampung sayang pada saya. Bukan main. Artinya yang sayang itu jantan betino lah tuh. Bukan begitu. Kita ini beramal ini supaya Allah sayang pada kita, bukan supaya manusia itu sayang pada kita. Allah tuh sayang pada kita. Kalau Allah sayang pada kita, apa yang Allah tidak berikan? Udah sayang. Ika manusia nih cai. Ya. Tuan-tuan serta hadirin sekalian. Ya. Jadi Allah mampu memberikan harta tanpa perantara. Itu dalam kitab ada namanya Sirajut Talibin. Dikisahkan bermimpi seorang suami. Bermimpi dia. Dalam mimpinya itu dikabarkan bahwa di bawah pokok dekat rumah itu ada duit dirham, banyak, dalam dirham lah. Dicitokannya sama bininya. Dicito sama bininya. Oh, bini dong dicitonya lah. Namanya asirru bainal isnain tashir. Rahasia di antara dua orang tersebar lah. Ah ya, kan begitu dah rahasia tuh. Kata orang pertama, jangan ceritakan sama orang ya. Yang tadi gitu juga, semua satu kampung tahu. Itu namanya asirru bainal isnain tashir. Rahasia di antara dua orang tersebar dia. Tak rahasia lagi dah. Kita ingat rahasia semua orang tahu dah. Diceritakanlah kepada istrinya tentang mimpinya bahwa ada uang dirham banyak di bawah pokok tidak jauh dari rumahnya. Diceritakan istrinya kepada tetangganya. Mendengar cerita itu, malam itu pergilah tetangga tadi ke tempat dimaksud cerita tadi itu. Digalinya lah di bawah pokok tadi. Ternyata mimpi tadi benar. Di dalam sebuah kotak banyak duit dirham di dalamnya, dirham atau dinar. Ya, maksudnya itu, mohon maaf, di dalamnya itu bukan uang dirham, tapi ular. Nah, begitu dia. Ular pokoknya. Marahlah tetangga tadi, merasa dirinya dibohong, tertipu. Hangi artinya, dicampaknya dalam kitab disebutkan satoh. Satoh itu atas. Satoh, istilahnya satoh. Dicampakkannya ular tadi. Karena garamnya supaya ular menggigit apa tuh? Yang uang rumah tuh. Dicampaknya. Rupanya hadirin hadirat sekalian, berbunyilah apa namanya? Duit tadi. Apa namanya? Jatuh dia. Berbunyilah macam bunyi keringking-keringking begitulah dia begitu. Ditengok al-katih banyak uang dirham. Begitulah dia. Kalau Allah hendak rezekikan kepada seorang hamba tu mudah sekali. Tentang maqam tajrid tadi kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ni, dan orang yang bertakwa ini dia ada peringkat-peringkatnya. Ada klasifikasinya. Tidak semua orang bertakwa itu sama, tidak. Ya, kita bertakwa juga. Bertakwa kita, tapi tengok duit hijau mata. Kalau orang yang bertakwa, tenang aja, dan dia tidak goma duit itu. Tak goma orang-orang dekat dengan Allah dengan duit itu dah. Tak goma dia. Tak lokek harta itu pada hatinya. Hadirin dan hadirat sekalian, qala ba'dul hukama. Ini dia. Beban dalam menanggung pemberian. Saya ulang ni ya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian hukama, beban dalam menanggung pemberian lebih berat daripada sabar dalam ketiadaan. Begitu, itu mesti kita latih tu. Mesti kita latih. Beban dalam menanggung pemberian, orang yang memberikan kepada kita tu sebenarnya beban untuk kita. Karena dia duit harta sonang, sebenarnya beban. Dan beban itu hadirin sekalian yang kita tanggung menerima pemberian dari orang itu lebih berat dari sabar dalam ketiadaan. Miskin kita, fakir kita, ini tidak ada, itu tidak ada, sabar kita itu lebih ringan berbanding menerima pemberian orang. Begitulah dia. Maka teringatlah kita dalam riwayat itu, saya ulang, maka Syekh Abdullah Burakan tidak mau menerima
bintang emas ketika dihadiahkan kepada beliau. Terkadang pemberian orang kepada kita menjadi ingatan orang itu kepada kita. Itu yang kita malih menonganya itu. Berat hati nih. Memanglah suatu saat kita nih Allah takdirkan kita tidak mampu. Tak mampu kita. Kita miskin. Datang orang memberi, kita terima. Wajar. Tapi pemberian itu resikonya lebih berat dari sabar kita miskin itu. Minta tolong dia, payah itu menolaknya tuh. Payah dia. Kita nih orang Islam nih punya marwah. Punya muru'ah. Itu yang mesti kita jaga. Jangan kita diukur dengan itu. Tak boleh kita diukur dengan harta itu. Kita punya Allah tempat bergantung. Itulah firman Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Dalam keadaan apapun, semiskin apapun kita, menderita bagaimanapun, mengadunya pada Allah. Kalau ada orang datang memberikan, itu tukang pos. Jangan bawa cakap sama dia, tukang pos ya. Jangan begitu. Jangan begitu. Mereka ini perlu puji. Mana ada manusia yang tidak ingin dipuji? Tak ada. Puji ala kadarnya. Ya, puji ala kadarnya. Makanya hadirin dan hadirat sekalian, itu kan al-khazain al-ardiyah. Dalam kitab Barzanji itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta Rasulullah itu ada di timur, ada di barat. Tuan tengoklah, bacalah sejarah apa yang tinggalkan Rasulullah. Syekh Abdul Wahab sehingga difitnah tukang memalsu duit, bukan tanggung fitnah. Beliau ini difitnah memalsukan duit. Kita tidak ingin mengkaji secara kewalian beliau. Beliau orang yang pada makom tajrid yang hebat. Rezeki itu datang melimpah ruah kepada beliau ini. Kita tidak ingin melihat itunya. Itu mestilah ada. Tapi ingat hadirin sekalian, dalam pembangunan, dalam membangun beliau itu membangun secara fisik, material dan mental spiritual. Mesti ingat tuh. Syekh Abdul Wahab kan bukan bergerak dalam bidang ibadah saja. Begitu mesti ingat. Yang beliau bangun itu jasmani dan rohani. Fisik, material, mental, spiritual. Luar biasa beliau. Dari Kubu kemudian pindah ke Dumai. Dicurigai Belanda, pindah ke Kuala. Sempat mendirikan organisasi di mana? Di Dumai. Yang lain ditangkap, beliau melarikan diri, hijrah ke Kuala. Tetapi di dalam perpindahan beliau dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Kubu membangun kampung, bukan dibiarkan kampung itu ditanam macam-macam. Itulah dalam sejarah diceritakan, ada pokok tebu, ada pisang, ada pokok karet, ada lagi apa macam-macam. Pindah ke Dumai, bukan beliau diam mendidik para muridnya sebagai mursyid. Beliau itu seorang petani juga, seorang pedagang juga. Jauh kita berdagang, beliau sudah berdagang beliau ini. Di mana? Di Malaka. 2 tahun, bukan tanggung-tanggung, antar bangsa. Kita di Bahnosa. Ke Malaka dia berdagangnya. Nah, itu dia. Jadi hadirin hadirat sekalian, begitulah beliau. Yang namanya hadirin sekalian, beban dalam menanggung pemberian itu lebih berat dari sabar dalam ketiadaan. Nah, tulislah, tulis, tempelkan dalam kamar. Nah, ditengok tiap hari supaya kita ada marwah di sisi Allah dan sisi manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.